Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Menurut KBS, Ansan Greeners memastikan kedatangan pemain muda Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, dengan ikatan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Asnawi adalah pemain serbabisa yang bernaung di PSM Makassar. Kemampuannya kerap diandalkan untuk mengisi posisi bek kanan maupun gelandang bertahan bagi PSM maupun Timnas Indonesia. Seiring dengan berhentinya kompetisi Indonesia sejak pandemi COVID-19, Maret tahun lalu, praktis puncak penampilan kompetitif Asnawi adalah saat membela bendera Indonesia di ajang SEA Games 2019 Filipina. Selain itu, 2017 lalu, Asnawi mengukir rekor debut untuk Timnas Indonesia senior pada usia 17 tahun dan 167 hari. Ansan Greeners adalah klub yang berkiprah di ajang K-League 2, yang merupakan kasta kompetisi sepak bola kedua tertinggi di Korea Selatan. Didirikan oleh pemerintah kota Ansan pada 2016, klub berjulur Serigala Hijau itu belum pernah merasakan kesempatan tampil di K-League 1. Jo Chan-yong, kepala tim Ansan Greeners mengatakan, "Pada tanggal 19, kami memutuskan mendatangkan bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar. Kontraknya adalah 1 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Gelandang muda Arema FC, Fikrian Akbar Fatoni mulai serius menambah profesi baru. Dalam waktu dekat dia bakal mengikuti tes sebagai calon TNI AU di Jakarta. Sebenarnya tawaran mengikuti tes TNI sudah ada sejak tahun lalu. Tapi sekarang saya tekadkan, jadwal pastinya belum tahu, mungkin Februari-Maret. 10 bulan sudah kompetisi sepak bola tanah air terhenti akibat pandemi virus corona. PSSI memutuskan Liga 1 2020 resmi dihentikan sehingga 2021 bakal ada kompetisi baru. Tapi, gelaran itu masih menunggu izin dari kepolisian. Kondisi yang rumit ini membuat pesepak bola tanah air berpikir cari pemasukan lain. Vian memilih daftar sebagai anggota TNI karena nantinya masih bisa berstatus sebagai pemain profesional. Sudah banyak contoh, satu di antaranya kiper Arema FC, Teguh Amiruddin. Selain itu juga banyak pemain di klub lain yang juga berprofesi ganda seperti itu. Saya sudah izin kepada manajemen Arema juga. Alhamdulillah diizinkan. Gelandang Persebaya Surabaya, Arin Williams, mengucapkan salam perpisahan kepada manajemen, pemain, dan seluruh supporter klub. Hal itu menjadi sinyal Williams setuju untuk tidak melanjutkan karir di Persebaya. Kontrak Arin Williams memang sudah berakhir di Persebaya Surabaya pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Namun, pemain asal Australia itu belum memperpanjang kontrak karena ketika itu masih menunggu kejelasan nasib Sope Liga 1. PSSI akhirnya memutuskan untuk membatalkan Sope Liga 1 2020 pada Rabu lalu, dan menggantinya dengan musim baru. Keputusan itu direspons Arin Williams dengan salam perpisahan untuk Persebaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Persebaya Surabaya untuk waktu bersama klub yang luar biasa ini. Saya telah membuat kenangan dan teman yang akan bertahan dengan saya selamanya. Kepada rekan tim, staf, dan manajemen Persebaya, Anda semua luar biasa dan tetap semangat. Kepada para penggemar, bonek dan bonita, Anda luar biasa dan saya sangat bersyukur bisa bermain di depan Anda semua. Ini hanya ucapan selamat tinggal, namun tidak untuk selamanya. Sampai jumpa lagi. Pelatih Barito Putra, Jajang Nurjaman berharap penghentian Sope Liga 1 2020 oleh PSSI pada Rabu kemarin menjadi keputusan yang terbaik. Ia mengusulkan digelar turnamen sebelum Liga bergulir. Menurut Janur, turnamen menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan ajang pemanasan bagi seluruh klub oleh PSSI maupun PT LIB sebelum Liga 1 2021 bergulir. Apalagi, ada kabar bahwa Liga 1 2021 akan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri. Terkait nasib pemain, Janur mengaku masih menunggu arahan dari manajemen. Menurut Janur, kemungkinan para pemainnya akan berkumpul setelah PSSI maupun LIB memberikan kejelasan mengenai Liga 1 2021. Sejak Maret kami tidak ada aktivitas kompetisi atau turnamen. Ini sangat merugikan bagi pelaku sepak bola pemain maupun pelatih. Kami sangat berharap sebelum kompetisi dimulai ada turnamen atau apapun namanya.
Kami sudah ada koordinasi dengan manajemen, terutama kaitannya dengan pemain yang habis masa kontraknya rata-rata Februari. Ada beberapa pemain karena Barito mayoritas pemain muda dan masih punya kontrak panjang. Tapi Barito belum ada kepastian kapan akan dikumpulkan karena masih menunggu agenda apa yang dihadapi. Pasti semua klub seperti itu. Manajemen PSIS Semarang menyambut keputusan PSSI membubarkan kompetisi 2020 dan memulai Sope Liga 1 musim baru. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, menyampaikan, "Kami apresiasi PSSI dan PT LIB yang selama ini telah berjuang untuk kompetisi. Namun kenyataannya memang berat menggelar kompetisi resmi di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. PSSI akhirnya memutuskan pembatalan seluruh kompetisi musim 2020. Kepastian itu secara resmi diumumkan oleh Ketua PSSI, Muhammad Iriawan pada Rabu lalu." Yoyo menambahkan, saat ini menjadi momentum yang tepat bagi stakeholder sepak bola mempersiapkan dan menatap kompetisi berikutnya. Dengan persiapan yang cukup matang, kompetisi akan lebih berkualitas dari sebelumnya. Pria bernama lengkap Alamsyah Satyanegara Sukawijaya ini menilai, kompetisi yang bisa digelar mendatang bakal jauh lebih dari kata siap, dari musim lalu. Terutama dalam pelaksanaan di tengah pandemi dan diperkuat program vaksinasi dari pemerintah. Sekarang saatnya sama-sama memikirkan kompetisi tahun 2021. Semoga pandemi segera bisa ditangani dengan baik dan angka penyebaran COVID-19 menurun. Apalagi sudah ada vaksin ini diharapkan membuat situasi semakin kondusif. PSS Sleman memberikan tanggapan mengenai keputusan PSSI yang membubarkan Sope Liga 1 2020. PSSI memutuskan kompetisi 2020 berstatus force majeure, tidak ada tanpa pemenang dan tim yang terdegradasi. Untuk musim selanjutnya, tidak ada perubahan tim peserta. Dirut PSS Sleman, Marco Gracia Paulo, menyebut PSSI telah mengambil tindakan yang sudah lama ditunggu klub dengan hasil yang memuaskan. Tidak adanya juara dan degradasi, serta tak berubahnya komposisi peserta Liga 1 dan Liga 2 merupakan keputusan yang adil. Begitu juga dengan masalah gaji yang diserahkan kepada masing-masing klub. Perihal kontrak pemain, mantan Deputi Sekjen PSSI tersebut menilai hal ini bisa membuat para pemain merasa tenang. Sebelumnya, pemain hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak jelas. Menurut Marco, mengenai keputusan kontrak pemain berdasarkan klausul situasi kahar merupakan solusi terbaik. PSS Sleman pun dengan senang menjalankannya. Marco Gracia Paulo juga mengutarakan gagasan tentang format ideal untuk kompetisi musim 2021. Satu di antaranya adalah format dua wilayah yang dirasa paling pas untuk menjalankan kompetisi dalam masa pandemi COVID-19. SSI, PT LIB, dan kontestan kompetisi nasional sepakat Sope Liga 1 2020 dibatalkan, dan membuka lembaran baru musim 2021. Kepastian itu membuat Kapten Persik Kediri, Faris Aditama, sangat bernafsu agar musim baru segera bergulir. Keputusan tersebut sangat bagus, sehingga sekarang semua sudah jelas. Tidak seperti sebelumnya, di mana pelaku sepak bola terutama pemain seolah digantung nasibnya. Jika seperti itu, sebaiknya musim 2021 segera digelar. Wajar bila Kapten Persik Kediri itu sangat antusias menatap Liga 1 2021. Pasalnya, hampir setahun lalu periuk nasi keluarganya terimbas ketidakpastian kompetisi sepak bola Indonesia. Kita mulai babak baru dengan semangat baru, tetapi semua harus ditata lagi dengan serius. Terutama prosedur yang wajib dipenuhi stakeholder sepak bola nasional, seperti protokol kesehatan dan perizinan dari Polri. Karena itu modal dasar untuk menggelar kompetisi. Semoga Kapolri baru lebih bijak menyikapi nasib pelaku sepak bola nasional. Saya optimistis pejabat baru Polri akan mengizinkan Liga 1 bergulir. Selanjutnya tergantung kita sendiri, apakah bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Kendati diimpit kebutuhan hidup keluarga, Faris Aditama tetap bersyukur manajemen Persik Kediri masih memberikan gaji bulanan seperti tertuang dalam SK dari PSSI.